Self-soothing itu adalah tindakan di mana kita melakukan berbagai hal yang dapat menenangkan diri sendiri, menenangkan ataupun menghibur ataupun membuat menjadi sukacita kembali, gitu ya. Itu yang disebut sebagai self-soothing. Jadi berbagai tindakan yang dilakukan untuk bisa menenangkan diri, menghibur diri, untuk bisa mengelola emosi diri. Apa saja sih teknik-teknik self-soothing? Yang pertama, yang menjadi fondasi untuk bisa melakukan self-soothing adalah seseorang perlu mampu untuk mengenali, menyadari, dan mengakui bahwa di dalam dirinya sedang ada negative feelings, gitu ya, sedang ada emosi negatif. Which is fine, karena apa? Karena memang kita masih hidup di dunia. Yang namanya hidup di dunia pasti dari waktu ke waktu, masa ke masa akan mengalami perasaan negatif. Dan itu adalah normal. Justru kalau kita tidak punya perasaan negatif, ya berarti kita bukan manusia lagi, gitu ya. Itu yang menyebabkan kita manusia. So, merasakan perasaan negatif bukanlah sesuatu yang negatif, tapi itu sesuatu yang normal, itu sesuatu yang manusiawi. Yang menjadikan itu tidak sehat adalah ketika perasaan negatif itu tidak diakui, tidak dikenali, dan tidak diresponi secara sehat. Itu yang menyebabkan emosi negatif itu menjadi tidak sehat. Tapi bila emosi negatif itu dikenali, diakui, dan diresponi secara sehat, maka justru biasanya itu akan membuat kita semakin kuat, bukan kuat secara fisik, tapi kuat secara mental, karena kita memiliki kemampuan yang semakin berkembang untuk bisa menenangkan diri sendiri. Nah, ini yang menjadi fondasi dari teknik self-soothing. Makanya kalau di presentasi ini teman-teman bisa melihat ini adalah nomor 1 yang paling atas. Karena teknik-teknik yang lain itu merupakan pengembangan atau dibangun di atas kemampuan seseorang untuk bisa mengenali, mengakui, dan punya goodwill untuk mengelola emosi negatif yang ada di dalam diri. Dan alternatif yang terakhir tentang self-soothing adalah positive self-talk. Ini juga sesuatu yang sangat sederhana tapi sangat powerful. Karena otak kita itu bekerja berdasarkan pengulangan dari apa yang ditangkap. Yang ditangkap itu kan bisa lewat visualisasi, dan itu bisa juga lewat apa yang kita katakan kepada diri kita sendiri maupun apa yang dikatakan orang lain. Nah, dengan kita memperkatakan kepada diri kita sendiri tentang hal-hal yang positif, itu akan menolong otak untuk bisa masuk ke dalam tadi ya, gelombang otak yang lebih rendah sehingga menjadi lebih rileks, termasuk juga mengaktifkan saraf parasimpatetik tadi yang membuat tubuh menjadi lebih rileks. Dan itu sangat mempengaruhi mood kita secara keseluruhan. Apa contoh-contoh kata-kata atau positive self-talk ini misalkan seperti apa? Contohnya ketika kita mengatakan, kalau saya berkata, it's okay Ellen, everything going to be alright, gitu ya. Tenang aja, segala sesuatu akan baik. Itu merupakan salah satu self-talk yang kita katakan kepada diri sendiri. Dan kadang ketika kita sedang membutuhkan self-soothing, perkataan-perkataan ini mungkin tidak cukup sekali kita ucapkan kepada diri kita. Mungkin itu perlu beberapa kali kita ucapkan kepada diri kita untuk benar-benar membangun keyakinan tersebut, untuk benar-benar membuat kita masuk ke dalam state tersebut, yaitu state di mana kita semakin meyakini apa yang kita katakan kepada diri kita sendiri. Karena keyakinan itu bukan sesuatu yang dengan sekali dikatakan bisa muncul secara otomatis. Keyakinan itu butuh pengulangan, dan ketika kita mau membangun keyakinan akan sangat menolong. Sekali lagi, positive self-talk ini kita katakan beberapa kali kepada diri kita sendiri. Ini bukan berarti kita sedang kan katanya orang yang tidak waras itu berbicara sendiri, gitu ya. Ini kan tentunya berbeda. Ini adalah positive self-talk, ini adalah bagian dari kita mengambil tanggung jawab kita, sekali lagi, untuk bisa menenangkan diri sendiri, untuk bisa menghibur diri sendiri, karena memang itu kewajiban masing-masing manusia. Orang lain bisa menolong, tapi sifatnya menolong. Tanggung jawab terutamanya ada di dalam diri sendiri. Kalau orang lain mau menolong, kitanya tidak melakukan apa-apa dan tidak melakukan bagian kita untuk bisa self-soothing, tidak akan efektif juga sebenarnya. Karena komponen terutama untuk bisa self-soothing memang adanya di diri sendiri, bukan dari eksternal.
Jadi, nah, positif self talk ini yang kita perlu kalau saya bilang perlu koleksi. Koleksi dalam arti kita punya kumpulan kalimat-kalimat positif yang mungkin kita simpan di catatan kita simpan di notes handphone kita, supaya ketika diperlukan kita bisa melihat mana nih positif self talk yang akan menolong saya di dalam momen yang saat ini. Karena mungkin momennya berbeda, positif self talk-nya bisa berbeda. Nah, dengan mempunyai kumpulan tersebut itu menolong kita untuk bisa dengan cepat mengidentifikasi mana self talk yang paling pas untuk diri kita.